this is my first time for doing hitchhiking. Lu nggak ngeluarin duit sama sekali, tapi lu bisa jalan gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu loh, anjay. Nyesel parah. Kok aku baru tahu cara buat pulang ke Semarang tanpa uang sama sekali. Damn, karena aku langsung aja keluar dari kos dan asking strangers buat ditebengin sampai ke kota Semarang. Itu life changing banget, dan meskipun emang ini sesuatu yang luar biasa, tapi aku feelingnya kayak there's a lot of anxiety, there's a lot of motivation that I have to arrange gitu, karena emang gak gampang perjalanan ini. Dan itulah yang bakal aku spill di selama perjalanan vlog aku nebeng journey balik ke Semarang. Selamat berpetualang. Hai all, finally sekarang aku udah ada di stasiun Bogor and I will be starting my very own hitchhiking journey. This is actually my very own first time since I've been. Now it's not like I've been doing this during my lifetime, but this is more like my very first time untuk pulang ke Semarang tapi hitchhiking. Nah sekarang aku lagi di stasiun Bogor. Nah ini tujuan aku di sini adalah mau jalan-jalan dulu di area Surya Kencana. Karena adalah cerita mengenai soal Tionghoa dan juga Buitenzorg. Nah sekarang aku mau keluar dulu, ini aku mau sholat, habis itu bisa langsung lanjut, dan sekiranya jam 4 sampai jam 5 bisa langsung lanjut kemana untuk naik whatever, aku nggak tahu mau naik apa, nebeng-nebeng lah pokoknya. Alright everyone, so I will be just going to the MOX di sebelah sana. Tapi this is something fascinating karena aku udah pernah kesini sebelumnya, kan stasiun Bogor gampang lah ya, tinggal naik KRL doang. Aku tadi naik KRL dan ini aku ada di fasad depannya stasiun Bogor. Ya, it's supposed to be like the early part of fasad during those time. Itu tulisan 1851. Aku masih perlu untuk digest lagi to actually know the history within this building and the whole city of Bogor. Dan ini bakalan challenging banget karena hari beberapa waktu kali itu mendung gitu. The weather, that's something that I have the anxiety on. It's not more like speaking with you with the camera and people looking at me, but it's more like the weather. I don't quite sure about it because I have to go to Cisarua, dan you know lah kalau hujan takut longsor, takut ada something landslides kan, terus cuacanya terlalu dingin. Jadi aku kayak okay, I don't care, I will be just doing this because kapan lagi, soalnya liburan aku itu cuman nggak sampai Februari akhir gitu. Jadi pertengahan Februari aku harus udah balik ke Jakarta lagi. Ibaratnya aku harus sudah siapin dulu mental aku, fisik aku, dan juga barang-barangnya untuk kembali lagi ke Jakarta dan melanjutkan semester 4. So this is my liburan. My liburan kayak my view, my kisah. Basically this is my kisah. Ini I found the history of the Buitenzorg or stasiun Stadspoorwegen, ternyata Stadspoorwegen. Itu tadi aku baca dikit, ternyata memang ada sebuah penunjukan bahwa stasiun ini memang diambil oleh Stadspoorwegen, kemudian di NISM, yang dimana kota Semarang, which is my city, itu juga menjadi tempat kantornya NISM. Nah di sini bangunan arsitekturnya itu katanya ada bovenleeg, itu kayak semacam apa ya, ventilasi yang ada di buildingnya ini pakai gaya-gaya English gitu. Aku suka sih sebenarnya, kayak jadi ingat tempatku waktu di Semarang untuk for having a tour guiding dan storytelling. Ini mantap sekali sih. Ibaratnya if you have privilege enough, then you have this opportunity when you're back in the Dutch era. Berantem kamu, eh? Bruh. Kok aku bisa tahu? Itu lagu-lagu jadul, aku nggak pernah dengerin, cuma di bus-bus doang. So
sedikit hasil bacaanku selama perjalanan tadi, bahwa sebenarnya Bogor itu diambil dari kata Buitenzoch, diambil dari dua kata. Secara etimologi ada Buiten atau keluar, Zoch artinya kekhawatiran. Salah satu hal yang aku sukain di Bogor itu, this is like the same kind of places in Indonesia, cuman dia feelsnya itu dingin. Kayak misalnya pecinan kan biasanya ada di shore tuh, ada daerah utara seperti Semarang, Batavia, terus di Lasem, Surabaya. Memang feelsnya tuh sangat-sangat pecinan, tapi daerah sini tuh banyak juga rumah-rumah pecinan seperti rumah-rumah ala-ala Tionghoa. Nah, ini menarik sekali karena nggak cuman orang-orang Tionghoa juga, tapi juga ada orang-orang Arab. Abis dari masjid langsung ketemu Kirke atau church. Ya, Kirke itu bahasa Norwegianya, aku belajar sedikit. Church bahasa Inggrisnya, lalu gereja bahasa Portugisnya. Dalam buku Gema Genta 400 Tahun Gereja Warisan Budaya di Indonesia, gereja ini diinisiasi oleh dua misionaris, salah satunya Monsignor A.C. Claessens pada tahun 1881. Ini aku masih bekas wudhu banget, tapi aku mau explore sedikit gerejanya ya. Saya aslinya Semarang sih. Saya teman-teman saya orang-orang Katolik semua kebanyakan mampir di Kota Lama. Ya, susteran sana, susteran Gedang. Ini adik-adik masih pada sekolah, mereka belum pulang. Tapi ada sih yang udah pulang SD. Sayang sekali belum bisa masuk ke gerejanya, cuman aku sangat terkesan dengan gaya neogotiknya. Sangat menakjubkan. Izin kehujanan, damn. Tadi lebih deres, aku masih belum berani untuk ngeluarin HP. Ini basically river flows. Ini unexpected, yang sebenarnya expected banget sih karena mendung dari tadi. Tapi yang apa-apa lah. Tadi sedikit ngobrol sama Pak Firdaus, ya satpamnya sih. Mungkin emang beliau nggak paham soal tentang paroki dan Katolikan secara mendalam dengan organisasinya. Soalnya tadi aku nanyain. Ya simbolnya jagain aja sih gitu. Orang Islam jagain tempat Katolik. What a tolerance. W Pak Firdaus. Damn bro, damn. It was refreshing though. It's been a long time that I haven't breathed a lot of oxygen because nearby we have the botanical garden of Kebun Raya Bogor here. And jalan di sini ada hujan, anginnya juga mantap daripada bau-bau polusi. Refreshing man. Kalau udah kelihatan ini, depan situ udah Kebun Raya Bogor, gerbangnya. Terus sebelah sana Surken, Surya Kencana. Welcome. 大家好，欢迎在唐人街的博格尔。Kedua kalinya mampir ke Tangrenjie de Huitanzu Lingchuhe Surya Kencana. Ya, Surya Kencana itu adalah salah satu tokoh yang sekiranya emang cukup turut andil besar dalam perkembangan Huitanzu. Seperti halnya notable figure. Dan kebetulan aku waktu itu sempat masuk ke Hoktek Dio. Ini di Vihara Danagun namanya. Welcome to destinasi selanjutnya setelah masjid, lalu gereja, lalu yang terakhir ada di Vihara Danagun atau we could be saying sebagai kelenteng. Penamaan Vihara itu sendiri adalah bentuk dari resistensi atas sentimen anti Tionghoa pada masa Orde Baru. Di sini aku langsung disambut dengan adanya ornamen patung Lauhu. Dalam Feng Shui, macan atau Lauhu adalah simbol kekuatan, keberanian, perlindungan, dan energi yang kuat. Dan ini biasa dipasang di area luar rumah atau luar kelenteng. Feng Shui itu lebih tepatnya kayak astrological dan astronomical, geoastronomicalnya orang-orang Tionghoa.
mengenai tentang kayak walernya kalau dalam bahasa Jawa gitu. Penempatan tuh harus sesuai dengan feng shui-nya, karena energinya itu enak masuknya dan energi negatif bisa menghilang seperti itu. Kelenteng ini dipercaya sudah ada di awal 1700-an ketika masa Belanda mengkotak-kotakkan masyarakat secara rasial, khususnya di daerah Bogor, dan kemudian dilanjutkan peristiwa Geger Pacinan, dan akhirnya ini menjadi salah satu destinasi atau tempat yang menjadi saksi bisu dari perkembangan orang-orang Tionghoa atau peranakan Tionghoa yang ada di Bogor ini. Tadi aku udah sedikit cerita soal Surya Kencana. Meskipun emang aku masih belum membaca ya soal Surya Kencana seperti apa ceritanya. Cuman di sini sebagai bukti empirisnya ada di sini. Mbah Bogor, Raden Surya Kencana, Pinata Mangkubumi. Kemungkinan besar beliau adalah salah satu utusan dari kerajaan Pajajaran, karena memang beliau Surya Kencana itu ya menggunakan kata Raden juga, yang memang dia rootnya bukan ke Tionghoa tapi ke Sunda bahkan Jawa. Jadi ini menarik sekali untuk ditelusuri kembali bagaimana Surya Kencana bisa memberikan influence di daerah ini, khususnya di daerah Pacinan. Di sini aku nemu Chow Kun Kong atau dewa dapur, khususnya untuk menjaga dapur. Selain itu, dewa ini ternyata juga mata-mata Tian Kung untuk melihat dosa manusia. Aku nggak punya makanan, sorry ya. Kamu udah ya beras sebelah ya. Kasihan. Wah, cecian nih. Cecian. 我想说大谢，我觉得想说非常感谢, terima kasih Vihara. Jadi akhirnya bisa kembali lagi ke sini karena waktu itu sempat datang sini sama teman-teman. Sebenarnya karena mau jalan-jalan di kebun raya, cuman aku nunggu, akhirnya aku kayak alright, daripada nunggu mending aku explore aja nih tempat sebelum waktunya kehabisan. Dan kita terus makan bakso di sana, bakso bening namanya. Tapi ya kayaknya nggak bakal makan sih karena emang masih kenyang dan memang harus hemat untuk bisa nabung selama perjalanan. Ayo silakan, ambil lagi aja ya. Hujan lagi. No. Lolos namanya Bogor. Namanya juga musim hujan juga, gimana ya? Tadi baru aja aku telepon bapakku, orang tuaku, basically kayak, kamu ngapain ngelakuin ini gitu. Gak usah aneh-aneh gitu. Kamu ngapain sih gitu. That's not the precise phrases, tapi kayak there is something to be fear by them. Then I was like, aku udah mau ngelakuin ini deh. Aku nggak bisa untuk batalin karena this is exactly my place to go to be someone who I am, the real me. Karena aku juga mau nulis buku juga, setelah perjalanannya aku juga nulis buku sama konten juga akhirnya. Seperti itulah, banyak sekali challenge yang sekiranya harus aku overcome. Oh. Ya baik. Hajimete. Hujannya dulu. Ini aku perjalanan ke arah terminal. Habis itu aku ke tol, nyebrang tol dikit, terus aku bakal nembak di situ. Kalau nunggu perpedeng-pedeng. Ini bakal my very first time experience untuk nyicipin for hitchhiking, and it will be like fascinating a lot. Tapi ini masih hujan, jadi aku nunggu dulu. Karena aku udah basah banget, karena aku pakai jas hujan. Everyone, udah OTW jalan kaki dulu.
sambil nunggu momen yang pas. Tadi hujannya cukup lama ya, jadi aku langsung lanjut aja, terabas sedikit dan akhirnya sampai sini udah nggak hujan. Cuman aku masih kayak, ini tempatnya enak gak sih buat minta nebeng, soalnya aku ngeliat di sini pada orang-orang lokal semua, nggak ada yang ke arah Bandung gitu. Aku mau jalan dulu aja. Ini aku akhirnya memutuskan untuk naik Transpakuan dulu. Bisa pakai QRIS ternyata kayak di Semarang gitu. Jadi aku bakal naik itu dulu, terus nebeng-nebengnya start dari Terminal Ciawi. Let's go. Jujur ini pertama kalinya aku naik bus Pakuan dan aku nggak tahu cara bayarnya sama sekali. Dan aku agak dimarahin ya sama penumpang sama supirnya karena aku bener-beneran clueless. Damn. Damn bro, sekarang udah jam berapa nih? 15.42 lah. Terus aku nanti bakal mau gak ketol sih, nyebrang sana, nyegatnya di sana nanti. Bismillah ya dapet. Aduh, tadi jalan kaki dari sana naik Transpakuan kan tadi, terus turunnya nggak di terminal, jadi kayak what? Agak-agak bertanya-tanya nih gimana nih. Jadi ya udahlah, langsung lanjut aja ke terminalnya Ciawi, terus lanjut ke Pertebengan. Oke Brody, udah jalan dari terminal Ciawi sampai KFC ya lumayan jauh sih, soalnya naik jadi agak berat. Jadi ini aku mau istirahat dulu, semoga nggak hujan lagi ya. Ya udah gerimis, you know lah, kalau Bogor kayak gini. Jadi habisnya aku langsung mulai untuk ngambil ini board sign aku buat nebeng ke Bandung. Bismillah ya. Ya, let's go. First time ini. Oke guys, let's start nebeng-nebeng. Jempolnya nih dipakai. Kita foto dulu, foto. Alright nih guys, saatnya mulai pertebengan, semoga dapat ke Bandung. Singkat, padat, langsung dapet. Gak ada 1 jam, cuman ya 5 menit sampai 7 menit gak kerasa itu aku langsung diajak sama bapak-bapak naik angkutan umum. Nah bapak supirnya ini aku kira orang pribadi gitu ya, mobil pribadi, ternyata angkot tapi kasih gratis. Itu plot twistnya. Dan aku juga seneng karena this is like my very first time experience buat dapetin mobil tebengan dan ngerasain bagaimana pemandangan Cisarua Bogor. Oh my god, so beautiful. Aku gak pernah ngebayangin bisa jalan di area sini sampai puncak pas, karena ya biasa cuma mentok sampai Cisarua aja. Dan I felt like sepoi-sepoi, semriwing. Wah pokoknya this is life bro, this is life. Dan ternyata sebenarnya ada plot twist lagi nih. Aku dibayarin sama mbaknya yang di depan gitu. Harusnya bapaknya ngasih gratis, tapi plot twist dalam plot twist ini gimana nih, malah dibayarin sama mbaknya gitu. Terima kasih deh buat semuanya yang ada di mobil ini, karena aku bisa having fun dan having a really great conversation with all of you guys. Dan ini aku menuju kemana? We are here baby, we are here. Welcome to Cianjur baby, let's go. First time ever. Itu menarik sih, tubuhnya ada tulisan Muhammadnya, so religious. Aduh, finally. Ya aku bakal take foto dulu di sini kali ya. So itu tadi menarik banget karena kayak this is my first time for doing hitchhiking, and I was thinking like, is it going to be happening or not? Apakah aku berani bisa apa enggak gitu. Jadi kayak oh my god, really, this is awesome bro. Lu gak ngeluarin duit sama sekali tapi lu bisa jalan gitu. Kenapa gak dari dulu gitu loh anjay. Welcome to Cianjur. Damn bro, it's really fun to be here. I know it's so cold, not really that cold compared to Cisarua ya, tapi kayak memang this is not my
like this my phone kind of environment because Semarang tuh panas tuh. Kayak di Semarang, Jakarta Selatan juga masih panas, jadi kayak mind blowing. Dan ini aku mau makan dulu di Alfamart, Indomie lah anak kos biasa, murah-murah aja. Terus mau sholat, dan habis itu langsung lanjut ke Bandung. Dengan cara apa? Nebeng aja. Iya baik. Okay, right now aku udah di Alfamart section of noodles ya, noodle aja lah yang gampang. Saranin apa guys? Little bit of review kali. Aku agak bingung. Ini aja boleh. Curry special. Biar sedikit ada yang pemanis-pemanisnya kali cari minum ya. I don't know, tapi aku nggak suka yang manis-manis sih. Soalnya manis kamu. Nah, kenapa harus ada itunya sih, harus ada jedanya? Karena kamu yang manis. Karena kamu yang lebih manis. Anjay. You are the sweeter baby. Yo, finally I have Team Oreo. Your special. Itadakimasu. Dari Cianjur menuju ke Bandung, but I have no any clue harus kemana. Dan akhirnya aku langsung dikasih tebengan lagi sama angkot buat ke best spot untuk nebeng-nebeng. Lanjut lagi Mamen tadi ditumpangin angkot buat best place for nebeng-nebeng. Coba dulu ya. Bismillah. Let's go, bismillah, 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 and bismillah. Mau ke rumah saudara. Sekalian mau balik Semarang. Iya, asli Semarang. Plot twist lagi. Ditebengin sama anak muda bernama Bro Faris dan Bro Indra. Gak taunya ternyata aku dibeliin. Ketemu sama Bro Faris sama Bro Indra, malah dibeliin tiket bus nih, maksudnya gimana? Gabut lo tuh aneh. Makasih banget lo. Makasih banget. Jadi udah nggak perlu nebeng lagi ke Bandung. Gimana teh? Gimana ini? Ini bro-bro keren nih, bro-bro keren. Dadah dulu dong. Pose dulu dong. W banget bro gue ya. From nebeng tuh dibeliin tiket. W banget Faris and Indra W. Gila, orang-orang baik banget. Damn. Kenapa sih orang-orang baik banget kalau misalnya nggak kenal tuh? Ya karena kita care terus sama orang-orang. So aku mau naik bis. Besok bakalan ekspor Bandung. Anjay, udah masuk dulu ya. Doa ibu. Alhamdulillah. Sama Bro Faris sama Bro Indra nih. WW. Udah naik dulu. Ya kadang kali dua anak acara kita ikhlasan kami abdi mugi singkat dan pasti langkung ada di pasikan kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, I do not expect for actually being both a ticket for a bus to go to Bandung. Bro, how is that even possible? I'm just, oh my god, really? It's damn guys, damn. Demi Allah aku mau nangis. Like I was supposed to be doing a hitchhiking, and then this kind person actually just asked me, "Do you want to get a ticket for a bus?" And I said, "I don't have the money for that.
And then he said that, "Ah, it's okay, bro. It's on me, bro." I don't really want to be like that person or giving a lot of money to be as generous as possible to help lots of people, especially for travelers, refugees, people in helps, disabilities. I would say, thank bro. I'm so grateful for be able to do this journey. I can find a lot of like I was supposed to be skeptical over what did Indonesian people always be thinking. I would say I know my skepticism said Indonesia is not good enough. Even the country is really bad in terms of politics. But I I interrupt politics because of our people in there. Why would we choose really bad bureaucracy and really bad democracy and really bad autocracy? I'm like, bro, I'm so grateful. Aku bersyukur banget, sumpah demi Allah, aku bakal membantu banyak orang. Lebih banyak lagi yang bisa aku berikan kepada Indonesia. This is like the best country I've ever been, and this is exactly my hometown. I'm so fucking grateful on it. I have to swear, because it's all unexpected. I'm not supposed to be really that expensive, and I always say I have to do nebeng, and he's like, alright, I just met this person, these people, two persons. They were saying, "Hey, come on, come on. However, we're not really going to be taking you to Bandung." And then like, okay, I think it's going to be very short trip, and then they stop and say, "Do you want to be buff a ticket for a bus?" And of course, I would say like, I cannot deny it. It's all about the people's power in there, bro. Can't imagine how it felt to be someone to give more to people. Even they are strangers, they don't even know me. Kenapa sih ke orang-orang yang nggak kenal kamu itu justru malah kayak baik banget gitu? Abah, Umi, aku mau bilang, di sini kayak di rumah, nggak perlu ada yang ditakutin. Aku merasa tadi dikasih uang loh sama orang naik motor karena nggak bisa bantuin aku, ya udah kasih uang 12.000 tuh udah cukup banget for me. Dang bro, appreciate it. Bakal lanjut lagi sih Bandung Semarang, bakal kayak gini lagi sih. Aku nggak mau dibeliin tiket lagi ya, maksudnya ya bis juga nggak masalah sih, asal dari orang lain bukan dari keluarga ya gitu. Like seperti itu aja. Mari kita bobo mau ke Bandung, ke Cilenyi. Bye bye, hatur nuhun. Hari yang sangat melelahkan karena sekali lagi I don't have any clue untuk ke Bandung harus gimana, lewat mana. Hanya berandalkan Google Maps dan sampailah aku di bus doa ibu menuju ke Bandung. This is something priceless sekali lagi. Kenapa aku nggak capek-capeknya ngomong ini adalah sesuatu hal yang priceless? Karena kalau misalnya emang aku nggak pernah kepikiran buat ngelakuin ini, aku nggak bakal bisa ngerasain pengalaman ini yang memang sekali lagi priceless, unbelievable. Dan ini adalah pelajaran hidup yang bisa aku dapatkan selama hari ini adalah kindness is the best bro. Kita harus bisa dan berani untuk memberikan apapun itu kebaikan dalam bentuk materi atau bentuk sebagai ilmu, pengetahuan atau apapun itu. Just do it. Everyone deserve it. Ini adalah sesuatu yang sekiranya pengen aku lakukan juga ketika aku ada di posisi misalnya Faris atau misalnya Bapak yang tadi diangkut, untuk memberikan apapun yang bisa aku bantu buat orang lain. Ini dalam sehari aja aku dapetin dan luar biasa valuable gitu. Dan begitulah cerita yang sekiranya tidak panjang namun tidak pendek juga, untuk bisa mengawali hari liburanku untuk bisa lebih bermakna.
The last but not least, the thing that I wanna say is terima kasih and see you in Bandung.